Bahkan saya baru pertama kali saya makan bareng sama dia, makan bakso berdua tuh kan, bahagia banget tuh kan, masih bisa bisa momen-momen yang gak bisa dilupain lah, bisa makan bakso berdua. Halo sahabat, kembali bersama saya Yeri Patina Sarani tentunya dalam program Karena Ayah. Dan dalam episode kali ini kita akan mendengarkan curahan hati seorang sahabat bagaimana sosok ayah dalam kehidupannya. Sahabat saya kali ini adalah seorang mantan anak jalanan yang tidak mengenal sosok ayah dan ibunya sejak dia masih dalam usia yang sangat muda. Dan dia terjerumus dalam lingkaran hitam yang begitu dalam. Beruntung ayahnya datang di saat yang tepat. Kini dia sedang berjuang kembali merajut masa depannya dan kembali membangun hubungan dengan ayahnya. Saksikan seluruh ceritanya tentunya hanya di dalam program Karena Ayah. Wih, Mas Adri, lagi ngapain nih? Lagi nyantai aja sih Mas. Asik gitaran nih. Iya Mas, lagi nyantai, main gitar aja nih. Nyantai gitaran nih. Kita ngobrol-ngobrol bentar yuk. Oh boleh Mas, boleh. Oke kalau gitu ya. Oke siap. Halo Mas Adrian, apa kabar? Terima kasih udah datang di dalam program Karena Ayah. Nah, program Karena Ayah ini adalah program di mana kita menampilkan sosok-sosok ayah dari berbagai macam sudut pandang. Nah, di awal ini saya ingin bertanya pada Mas Adrian, sosok ayah di mata Mas Adrian itu seperti apa sih? Sosok ayah itu menurut saya dia bertanggung jawab, satunya kan tanggung jawab, dia kuat, dia lebih kuat di menjalani hidup. Nah dari satu sisi nih, papa saya ini nih sering berkomunikasi nih. Kayak kasusnya kayak kemarin nih kan, papa saya sempat ngechat juga kan, minta bertemu juga kan. Nah dari situ juga nih papa nih nanyakan kan, karena saya nggak pernah pulang nih, dia nyari juga kan. Kemarin pas ketemu ngobrol nih sedikit ngobrol. Lalu dia karena berhubung maghrib juga kan, papa nih ngasih uang untuk jajan bekal saya di luar gitu kan. Saya dengar dari latar belakang keluarga broken home di mana bapak dan ibu pisah sejak usia belia. Nah kalau saya boleh tahu di usia berapa sih bapak dan ibu memutuskan pisah? Pada ibu dan papa saya pisah itu di saat saya umur 9 bulan. Nah, Mas Adrian, waktu bapak dan ibu pisah, tentu dong ketika bergaul dengan teman-teman, melihat teman-teman yang memiliki orang tua secara utuh, ya komplit pergi pada hari raya. Nah, sedangkan Mas Adrian sendiri ini enggak. Nah, apa yang dirasa sih ketika melihat teman-teman yang dalam artian memiliki orang tua yang lengkap? Cemburu juga nih, cemburu sosial kan, cemburu sosial juga. Teman-teman saya sedangkan teman-teman saya nih berpakaian dengan wahnya gitu kan, sedangkan saya nih dengan berpakaian apa adanya gitu kan. Nah, saat bapak dan ibu memutuskan pisah, Mas Adrian memutuskan untuk mengikuti siapa di antara mereka? Nah, waktu itu kan saya masih berumur 9 bulan nih. Ibu saya menitipkan lah ke bibi saya dan nenek dari papa. Saya ini kan punya 2 saudara. Nah, yang kakak saya ikut sama ibu saya, sedangkan saya ikut sama bibi dan nenek saya. Nah, Mas Adrian, saya mendengar nih kisah Mas Adrian. Akhirnya putus sekolah, lalu memutuskan menjadi anak jalanan, tinggal di jalan. Bagaimana sih Mas Adrian ceritanya? Awalnya sih saya itu pas turun ke jalan itu pas saya kelas 6 SD ya. Pas saya kelas 6 SD. Nah, di situ kebetulan di kelas itu ada teman, dia seorang anak jalanan. Dan dia sering cerita nih kan, tiap jam istirahat, tiap waktu-waktu kosong lah. Dia pulang sekolah ngamen, dapat uang, dapat ini kan. Oh, saya yang dengerin terinspirasi juga nih kan. Lumayan juga nih kalau misalkan saya ikut kan, bisa bergabung buat nambah-nambah jajan juga kan. Pada saat itu sih
saya nih ya, ikut ngamen sama teman saya nih yang sekolah ini kan, teman. Nah, sampai saya ikut mulai start ngamen itu saya dari jam 1 pulang sekolah kan, langsung sono sampai sore itu saya break, terus berkumpul di terminal kan, terminal dengan iya di situ ada anak-anak dengan usia muda, senior, di situ ada semua lah, semua ngumpul. Nah, dari situ juga nih menceritakan pendapatan kita nih yang tadi kita berkreasi di jalanan kan. Nah, dari situ misalkan kita dapat 20.000 nih, disisihin 5.000-nya buat makan, buat rame-rame nih. Nah, di sisinya satu lain nih, kadang kalau misalkan ada yang teman nih yang suka minum, suka dipintain gitu kan, sisanya buat besok. Saya kelas 2 SMP itu saya udah jarang pulang tuh, jarang sekolah juga. Dari situlah akhirnya saya mutusin untuk tidak dilanjut. Nah, Mas Adrian setelah sekian lama nih tinggal di jalan dan pada akhirnya ketemu Bapak untuk pertama kali. Nah, apa yang Mas Adrian rasakan ketika pertama kali ketemu dengan sosok Bapak dalam hidup Mas Adrian? Pas Bapak kembali itu pas saya kelas 4 SD. Dari situ kebetulan sih nenek sudah berpulang gitu. Papa datang tuh dari situ malam. Akhirnya berkumpul tuh kan, keluarga tuh situ semua berkumpul, bahkan di situ ada bapak saya. Nah, salah satu saudara saya nih menarik saya, lalu dia berkata kan, Andri, kamu kenal nggak sama dia gitu kan? Oh, itu om saya, kata, itu om saya, kata. Itu bukan gitu kan, itu papa kamu. Kamu tahu nggak ini siapa? Ini om. Coba kamu lihat lagi. Iya. Coba perhatiin mukanya. Ini bapak kamu. Coba dilihat. Percaya nggak percaya ya. Percaya nggak percaya, yang pertama sih saya diam kan, ngeliatin, sok gitu kan. Sedih juga sih, sedih. Bukan sedih karena apa ya, sedih rasa bahagia baru pertama kalinya ketemu seorang papa. Andri, gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Makan yang teratur, biar sehat ya. Gimana? Kelas berapa sekarang, Andri? Kelas 4. Cari yang teratur. Temannya ada bapak. Sekarang bapak boleh nggak peluk Andri? Oh, izin dong. Nah, setelah sudah bersama lagi dengan Bapak, Mas Adrian boleh cerita nggak apa momen yang Mas Adrian paling tidak bisa lupakan bersama Bapak saat itu? Nah, papa itu mengajak saya jalan-jalan ke pantai Pelabuhan Ratu itu. Baru pertama kalinya saya diajak jalan-jalan berdua bahkan. Bahkan saya baru pertama kali saya makan bareng sama dia. Makan bakso berdua itu kan. Bahagia banget tuh kan, masih bisa momen-momen yang gak bisa dilupain lah. Nah, Mas Adrian, saya mau tanya nih, ketika Mas Adrian menggunakan narkoba, nah dan pertama kali ketahuan oleh Bapak, nah ceritanya itu sebagaimana sih? Dan reaksi Bapak waktu itu kayak gimana? Satu diam dia diam. Terus dia suruh pulang teman. Sebenarnya si papa nggak nyangka kamu bisa bergaul dengan barang-barang haram kayak gitu kan. Perlahan-perlahan suruh menjauhkan nih. Bahkan kemarin juga nih sempat via chat juga nih papa juga nih, kamu boleh bergaul di luar sana, tapi kalau misalkan kamu berkasus dengan barang haram, jangan sampai kamu menganggap saya ini papa saya gitu kata dia. Andri.
Apa yang kamu bohong tadi Andri? Gak usah bohong kamu. Bapak itu sudah pernah muda. Bapak sudah alami semuanya. Bapak tahu itu apa. Kamu jangan sekali-sekali menyentuh barang haram seperti itu. Ya? Gak bagus buat masa depan kamu. Itu gak bagus. Rusak nanti kamu. Kalau kayak gitu. Jangan sekali-sekali kamu menyentuh barang haram seperti itu lagi ya. Ya Pak, Andri janji nggak bakal ngelakuin lagi. Sampai saat ini pun dia masih takut hal yang terjadi, yang dikhawatirkan itu takut terjadi ke saya kan. Nah, saya bilang saya udah menjauhkan, bahkan saya udah 4 tahun tuh. Udah 4 tahun udah menjauhkan barang-barang kayak gitu, sumber yang minuman dan yang lain-lainnya. Nah, saya di hidup sekarang nggak seperti kayak dulu. Saya lebih baik karena papa sering mengasih tahu bahwa jangan lupa sama agama, harus jujur sama semua orang. Dan dari situ saya perlahan bisa menghilangkan gitu kan. Nah, saya bilang ke papa gini kemarin itu, saya bikin status sih. Nah, Pah, jangan khawatirkan Andri hidup di luar sini kan. Andri baik-baik aja kok. Suatu saat juga Andri pasti pulang. Kalau saya di luar itu dia pasti nanyakan kabar, apakah kerja, apakah yang positif-positif. Itulah. Nah. Saya ingin membahagiakan seorang anak, ingin mensukseskan lah lebih pendidikannya lebih diperhatikan lagi lah. Ya, saya percaya ketika anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka tidak akan jajan kasih sayang di luar rumah. Saya percaya waktu seorang ayah memilih untuk hadir di dalam krisis yang dihadapi anak-anaknya, maka suatu saat anaknya akan tampil menjadi orang luar biasa di kemudian hari. Kesempatan ini saya mendorong semua ayah, mari cintai dan kasihi keluarga kita, supaya mereka mendapatkan kasih sayang yang cukup, sehingga mereka bisa menghadapi semua raksasa kehidupan di dalam kehidupan mereka. Sekian tayangan dari program Karena Ayah. Saya percaya program hari ini akan memberikan sebuah kekuatan bagi semua kita, terutama para ayah. Sampai ketemu lagi dalam program Karena Ayah selanjutnya. Saya Yeri Patinasaran.